Di suatu desa, hiduplah seorang kakek tua. Dia hidup seorang diri. Rumahnya berada di tengah sawah tanpa tetangga. Sangat jauh dari kata mewah, rumah itu hanya terbuat dari anyaman bambu, tiang kayu yang mulai rapuh, dan genteng yang terbuat dari daun-daun tebu. Tak ada yang mau berteman dengannya. Orang-orang banyak tak suka padanya, karena semua orang menyangka bahwa si kakek ini punya ilmu sihir yang sering disebut teluh. Kata orang, banyak warga yang sakit tidak wajar memimpikan dirinya, sebuah kecurigaan yang sebenarnya tak memiliki bukti yang kuat. Namun perilaku si kakek yang aneh dan rumahnya yang dipenuhi sesaji seakan menjadi bukti lain yang memperkuat warga bahwa si kakek memang memiliki sihir. Di suatu hari entah mengapa si kakek terlibat cekcok dengan warga yang hendak ke sawah. Tak ada perkelahian, hanya pertengkaran biasa, tapi cukup nyaring sehingga didengar pekerja lainnya. Selang 2 hari, si A, warga yang cekcok dengan si kakek, menderita sakit serius. Si A mengerang kesakitan, dia merasakan sakit di perutnya. Keluarganya dengan spontan membawanya ke rumah sakit. Tapi sayang, di perjalanan si A meninggal. Isak tangis keluarga pecah di situ. Pickup milik Pak Kades terpaksa kembali, membawa duka dan kesedihan yang mendalam. Karena masih sore, warga bergegas menyiapkan penguburan. Warga kompak mengurusi jenazah si A, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai penguburan selesai. Setelah proses pemakaman, ada satu warga yang lantang berkata, "Pasti ini kelakuan si kakek. Siapa lagi kalau bukan dia?" Keluarga yang sedang dirundung duka sontak marah dan murka. "Kita habisi saja sekarang," tutur yang lain. Satu warga lagi berkata, "Si A tidak pernah sakit perut. Kok ini tiba-tiba sakit sampai parah dan meninggal? Ini tidak wajar," pungkasnya. Bukannya mendinginkan suasana, Pak Kades yang ikut pemakaman malah berkata, "Aku tidak mau ada ulat di lingkungan desa ini." Warga yang sudah kesal ramai-ramai mendatangi rumah si kakek. Mereka menyeret si kakek keluar, rumahnya dibakar. Mereka juga hendak memukuli si kakek, tapi Pak Kades segera menggagalkan aksi warga. Dia berbisik kepada Pak RT yang siap memukul si kakek. "Jangan lakukan dengan kekerasan, kita racun saja," katanya lirih. "Minumkan ini," kata Pak Kades kepada Pak RT. Setelah dipaksa, minuman itu habis tertelan si kakek. Di pagi hari polisi datang. Meski terlambat, mereka tetap memproses kejadian itu. Si kakek dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Pak Kades dipanggil untuk dimintai keterangan. 3 hari setelah kejadian, si kakek meninggal di kantor polisi. Para penegak hukum ini semakin bingung apa yang harus dilakukan dan kembali memanggil Pak Kades. Sesampainya di kantor polisi, Pak Kades itu berkata kepada Pak Polisi, "Kasihan sekali kakek ini, tapi ini memang sudah jalannya. Aku akan mengurus jenazahnya. Aku akan meminta warga mengubur jenazahnya dengan wajar." Sebelum pulang, Pak Kades bersalaman kepada kepala polisi dan memberi amplop berwarna coklat. Terlihat tebal, sepertinya isinya uang yang tidak sedikit,
dan berbisik ke kepala polisi. "Sampai di sini saja ya, Pak," ujarnya. Suasana desa itu kembali seperti sedia kala. Terasa damai dan tentram, karena orang yang mereka benci sudah tiada. Semua merasa lega, tak mungkin ada lagi yang bisa menyantet mereka. Selang 3 hari dari kematian si kakek, warga yang hendak ke sawah melihat ada sesaji baru di reruntuhan si kakek. Kemenyan masih menyala, baunya terdengar kemana-mana. Aneh, kan sudah tidak ada orangnya ya, kok masih ada kemenyan? Tapi mereka segera pergi, karena sudah ditunggu pekerjaannya. Sore pun tiba azan maghrib berkumandang dari speaker masjid dan musholla, memanggil umat muslim untuk melaksanakan kewajiban. Waktu terus berlalu, malam segera datang. Warga sudah banyak yang bersiap untuk tidur. Tapi ada juga bapak-bapak dan beberapa anak muda yang begadang karena ada tugas ronda dari Pak Kades. Suasana malam di desa memang seperti itu. Tak banyak kegiatan. Warga juga harus mengistirahatkan tubuh mereka untuk persiapan bekerja esok harinya. Malam harinya sekitar pukul 1 ada seorang laki-laki lewat dan menyapa warga yang meronda. "Permisi," katanya lirih. Warga pun menjawab monggo. Karena serius bermain kartu, mereka hanya menjawab, tak melihat orang yang lewat kecuali si Andi. Tiba-tiba Andi berteriak, suaranya nyaring memekakan telinga. "Wah, si kakek kembali," katanya. Mukanya pucat tanda ketakutan. Serentak, semua warga yang ronda menoleh, dan mereka semua lari ketakutan. Si kakek yang sudah mati terlihat kembali oleh warga. Ronda malam itu langsung berakhir. Tak ada yang berani keluar rumah lagi. Esok harinya berita kemunculan si kakek langsung menyebar. Mereka mengabarkan bahwa si kakek menjadi hantu gentayangan. Suasana desa itu kembali tak nyaman. Mereka mengadukan kejadian itu pada Pak RT dan Pak Kades. Tapi keduanya tak langsung percaya. "Kita ronda nanti malam, aku dan Pak RT akan menemani kalian," pungkasnya. Waktu terus berlalu, Pak RT melihat jam dindingnya yang sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dia pun bersiap untuk menemani warga meronda. Setelah selesai bersiap, Pak RT langsung keluar rumah. Membawa senter, sarung, dan celurit. Dia bergumam, "Masa iya sih, si kakek jadi hantu? Kalau memang jadi hantu, akan aku tebas dia biar mati 2 kali." Sesampainya di pos ronda, semua warga sudah berkumpul, tak terkecuali Pak Kades. Mereka semua sudah siap siaga untuk bertemu si kakek. "Ayo keliling kampung," ujar Pak Kades. Jam 10 malam, semua berkeliling desa. Tapi tak ada apapun yang ditemui. Mereka kembali duduk di pos ronda, berbincang-bincang, dan bersenda gurau bersama. Tak terasa jam menunjukkan pukul 12 malam. Terdengar bau bangkai yang menyengat. Spontan mereka mencari sumber bau itu. Setelah jauh berjalan, bau itu menuntun mereka ke rumah Pak Reto. Anehnya, rumah Pak Reto sudah gelap gulita. Segera mereka menyalakan lampu senter, lalu mencari sumber bau itu. Saat warga sibuk mencari tanpa diduga, si kakek muncul dari belakang rumah Pak Ret. Mukanya penuh dengan darah. Penampakan kedua si kakek tetap membuat semua yang ronda lari tunggang langgang.
meskipun sebagian orang sudah memegang senjata tajam. Keesokan harinya Pak Kades pergi ke salah satu orang pintar atau biasa disebut dukun, agak jauh dari desanya. Dia bertujuan untuk meminta tolong tentang kasus hantu di desanya. Setelah pembicaraan selesai, Pak Kades pulang membawa sekantong kecil plastik hitam. Malam kini tiba, warga kembali berkumpul, walau dengan perasaan yang takut. Pak Kades pun datang dan berkata pada warga, ini akan menjadi malam terakhir buat hantu si kakek itu. Lalu Pak Kades mengeluarkan kantong plastik kecil yang ternyata berisi kemenyan. Kita punya senjata ampuh sekarang, dan ini mahal harganya, kata Pak Kades. Waktu terus berjalan, jam 11 malam, mereka kembali keliling desa. Di perjalanan kembali ke pos ronda, lampu jalan berkedip-kedip tak wajar, membuat semua orang merinding. Yang ditunggu Pak Kades pun tiba. Si kakek sudah berdiri di samping tiang listrik. Wajah seramnya terlihat jelas oleh semua orang. Pak Kades memberanikan diri, membuka plastik yang berisi kemenyan, dan melemparkannya. Seketika tubuh si kakek hantu mengeluarkan asap, seperti akan terbakar. Saat harapan keberhasilan memungkak, si kakek hantu itu tertawa lantang. Dan berkata itu tidak mempan terhadapku. Katanya mereka kembali kabur, bersembunyi di rumah masing-masing. Warga sudah mulai putus asa dan lelah hati, pikiran dan tenaga. Karena si kakek hantu ini sore hari ada gojek ke rumah Pak Kades. Penumpangnya anak muda putih dan tampan, mengenakan kopiah hitam, seperti yang biasa dipakai presiden dan menterinya. Ternyata dia adalah anak pertama Pak Kades. Hanif, namanya. Dia sedang mondok dan bersekolah di salah satu pesantren. Kebetulan dia sedang libur, makanya dia pulang. Malam pun tiba. Sehabis Isya, warga sudah mematikan lampu rumah mereka. Tak ada yang berani keluar rumah. Suasana benar sepi. Tak ada toko dan warung yang beroperasi. Semuanya takut. Hanif yang merasa aneh akan kejadian itu, bertanya kepada Pak Kades, ayahnya. Masih jam segini kok sudah sepi ya? Katanya Pak Kades pun menceritakan semua yang terjadi di desanya, runut dari A sampai Z. Mendengar hal itu, Hanif geleng kepala dan beristighfar. Kemudian berkata, mari kita selesaikan ini. Katanya Pak Kades pun menelepon Pak RT dan beberapa orang yang lain untuk berkumpul di pos ronda. Setelah berkumpul, mereka bergegas pergi ke kuburan si kakek. Hanif memimpin untuk berdoa. Belum selesai, si kakek hantu muncul, disertai bau darah yang sangat menyengat. Wajahnya penuh dengan dendam. Hanif berdiri, melihat ke arah si kakek. Kembalilah, tak usah kau usik kami. Katanya Dobsotya si kakek terlihat semakin marah. Tapi Hanif segera melantunkan ayat-ayat yang membuatnya takut. Pergilah, kembalilah ke alammu, katanya. Hanif kembali melantunkan ayat dan doa. Dasi, kakek pun menghilang. Warga kembali berdoa di kuburan, itu sampai selesai. Di pos ronda, Hanif berkata kepada warga, yang meneror kalian itu bukan hantu jelmaan si kakek. Dia adalah jin yang sengaja menggoda kalian. Memanfaatkan momentum kejadian kemarin.
Sebaiknya kalian segera bertobat dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Jin akan merasa malu kepada orang-orang yang beriman dan berakhlak mulia. Sejak hari itu, mushola dan masjid yang sepi kini kembali ramai. Warga tersadar dan kembali ingin menuju jalan kebenaran sesuai tuntunan